Hai guys, selamat datang kembali di kelas matematika. Hari ini Ibu akan membahas tentang soal kisi-kisi yang pilihan ganda. Nah, kita langsung aja ke soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Banyak segi 6 yang diperlukan untuk membuat pola ke 1201. Ya. Berarti yang ditanya adalah UN. Ya, UN. Tulis dulu rumusnya. A ditambah N min 1 kali B. Karena di sini diminta U ke 1201, maka N-nya Ibu ganti dengan 1201. A-nya, nah ini kan ada 2 ya. Ada 2 segi 6. Tuh 2, 3, 4, ada 4. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 1201. A itu merupakan angka pertama yang muncul, maka kita bisa tuliskan A nya sama dengan 2 tambah N. N nya sesuai yang diminta ya, 1201 dikurang 1 dikali B. B itu adalah bedanya ya, tambah 2 tambah 2 tambah 2, maka bedanya 2 ditambah 1201 dikurang 1, 1200 ya, kali 2 ditambah 1200 kali 2, 2400. Maka jawabannya adalah 2402. Jawabannya adalah yang B. Lalu soal berikutnya, 3 suku berikutnya dari barisan 89, 83, 77. Oke, kita tinggal lihat nih bedanya berapa. Kalau kita lihat di sini kan, di sini kurang 6 ya. Nah, 83 dikurang 6 itu 77. 77 dikurang 6 71. 71 dikurang 6 65. 65 dikurang 6 59. Jadi 3 suku berikutnya adalah 71, 65, 59. D. Lanjut nomor berikutnya. Nah, ini Ibu pakai space sedikit di sini ya. Nah, nomor 3. Diketahui suku 1 dari barisan aritmatika adalah 6. Berarti U1 nya sama dengan 6. Suku kelimanya 18. Berarti U5 sama dengan 18. Maka yang ditanya adalah bedanya. Oke, maka kita bisa tuliskan dulu ya rumusnya. Karena diketahui di sini U1, U5, suku ke N, maka kita cari dari yang diketahui ya. Maka kita pakai rumus UN. A ditambah N min 1 kali B. Kita carinya dari U yang paling besarnya aja. Nah, U5. Maka di sini U5 sama dengan A ditambah 5 kurang 1 kali B. U5-nya katanya 18, ganti 18. A itu kan merupakan U1 ya. A sama dengan U1. Artinya 6 ditambah 5 kurang 1, 4 B. Pindah ruas nih. 18 dikurang 6, 4 B. 12 4 B. B 12 per 4. B sama dengan 3. Dapat B nya. Nah, ini dia.
Lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pola bilangan berikut 2, 2, 4, 6, 10, 16. Pernyataan berikut yang benar. Yang benar ya. Ya, kita mulai dari yang A. Suku pada barisan bilangan diperoleh dengan mengkalikan 2 suku sebelumnya. Kita lihat. 2 dikali 2, 4, benar. 2 dikali 4 harusnya 8 ya, tapi di sini 6. Berarti yang A salah. Semakin besar urutan suku, semakin bilangan semakin kecil. Coba. U1, 2, U2, 2, 3, 4. Semakin besar urutan suku, ya ini kan sukunya ya, semakin kecil, tapi ini semakin besar. 4, 6, 10, 16. Ini juga salah. Suku pada barisan bilangan adalah selisih dari 2 suku sebelumnya. 2 dikurang 2, 0, tapi di sini 4. Salah ya. 3 suku selanjutnya adalah 2, 26, 42, 68. Kita cek. 2, 2, 4, 6, 10, 16. Nah, kalau kita lihat di sini nih kan, 2 tambah 2, 4. 2 tambah 4, 6. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 10, 16. 10 tambah 16, 26. 26 ditambah 16, 42. 42 ditambah 26, 68. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nah, pola yang seperti ini ya, penjumlahan dari 2 suku sebelumnya itu disebut dengan Fibonacci. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi. Diketahui barisan bilangan ada 4324, 1458, A, 162, B, dan 18. Bilangan pengganti B berturut-turut adalah, nah ini kita harus pastikan dulu apakah ini deret aritmatika atau geometri. Ya, polanya harus sama. Kalau tambahnya sama, tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 1000, tambah 1000, tambah 1000. Atau kalaupun geometri berarti kalinya sama pengalinya. Kali 3, kali 3, kali 4 gitu ya. Sama semua. Kali 5, kali 5, kali 5, kali 5 gitu. Nah, kalau kita lihat di sini 4, 3, 7, 4, 1, 4, 4, 5, 8, A, 162, B, 18. Ini adalah deret geometri ya. Geometri itu bisa juga kita dapat dari rasio ya, U2 per U1. Karena kalau ini aritmatika udah kejauhan jaraknya dan bedanya nggak dapat, polanya nggak dapat. Kalau ini masih bisa nih kalau geometri. Ya, kalau lihat di sini tuh 1458 dibagi 4374 sama dengan 1/3. Jadi dikali dengan 1/3. 1458 dikali 1/3. Nah, A-nya itu adalah 486. 486 dikali 1/3 itu 162. Kalian bisa hitung. 162 dikali 1/3 itu 50. 54 dikali 1/3 itu pasti 18.
Jadi ini merupakan deret geometri. Nah, jadi cari dulu rasionya bedanya ya. Lanjut berikutnya. Suku ketujuh. Nah, ya kalau modelnya udah kayak gini, ini adalah deret geometri. Maka Ibu kasih tahu dulu rumusnya. Ibu ganti warna ya. Berarti suku ketujuh berarti U7. U7 sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ya, dimana kita lihat dulu nih A-nya. A-nya kan merupakan U1. U1 sama dengan A sama dengan 36. Kalau kita sedang mengerjakan deret geometri, maka kaitannya dengan rasio. Rasio berarti U2 dikurang U1. U2-nya 9, U1-nya 36. Ini sederhanain ya. Bagi 9. 1 bagi 9. Kerjain deh. A-nya 36. R-nya 1/4. N kurang 1, berarti 7 dikurang 1. 36 1/4 pangkat 6 sama dengan 36 dikali 1/4 pangkat 6. 409. Nah, tinggal kita sederhanakan saja. Bagi 4, 9 bagi 4, 1, 0, 2, 4. Maka jawabannya adalah 9/1024. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Nah, kalau di sini udah diketahui nih, aritmatika. Ya, kalau udah diketahui aritmatika, maka ini Bu kasih tandanya dulu ya. Kasih pembatasnya. Nah, oke. Kita tulis dulu diketahuinya ya. U1 sama dengan 1. Nah, kita lihat bedanya. Karena aritmatika makanya beda ya. Tambah 2, tambah 2. Maka bedanya sama dengan 2. Jumlah suku ke N. Berarti yang ditanya adalah Sn. Sn rumusnya N/2 kurung 2A ditambah N-1 kali B. Karena yang diminta adalah suku ke 113, maka semua N-nya kita ganti dengan 113. Per 2, 2A hanya 2 kali 1 ya. Ditambah N. N-nya berarti 113 dikurang 1 kali B. B-nya 2. Kita kerjakan. 113 per 2. 2 ditambah 2 kali 1 2 ya. 113 dikurang 1 jadinya 112 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 224 sama dengan per 2 dikali 226. Kita coret nih, coret jadi 113. Maka 113 kali 113 sama dengan 1200 12.769. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang ini jawabannya adalah yang C. Ya.
Lanjut lagi ke soal nomor 8. Perhatikan diagram panah berikut. Relasi yang tepat untuk menyatakan himpunan A ke himpunan B di atas adalah, nah, kalau lebih dari 0 lebih dari 1 benar. Tapi kan 0 lebih dari 2 juga, maka harusnya ada garisnya di sini. 0 lebih dari 3 ada garisnya lagi. 0 lebih dari 4 ada garisnya lagi. Begitupun nomor-nomor yang lain. Nah, jadi untuk yang pilihan A ini kurang tepat. A faktor dari 0 faktor dari 1. 1 faktor dari 2. 2 faktor dari 3. Udah salah ya. Ini udah tidak tepat. Berarti ini tidak. 0 kelipatan dari 1. 1 kelipatan dari 2. 2 kelipatan dari 3. Udah gak mungkin ya. 2 emang kelipatan dari 3. Salah. 0 kurang 1 dari 1. 1 kurang 1 dari 2. Benar ya? 2 itu merupakan kurang satunya dari 3. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jika fx sama dengan 2x tambah 3, maka bentuk sederhana dari 2a tambah 5. Ini tergantung. Kalau di sini ax, di sini 2a tambah 5, maka setiap nilai x diganti dengan yang ada di dalam kurung. Kalau di sini 2a tambah 5, ganti x-nya dengan 2a tambah 5. Tapi kalau misalnya nanti nih yang dalam kurung yang di bawah ini nih, ya, yang di bawah ini, misalnya 3x tambah 10, berarti ganti setiap nilai x dengan 3x tambah 10. Oke, ini langsung Ibu kerjakan saja ya. Berarti 2 x-nya diganti ya dengan 2a tambah 5. Hanya x-nya aja nih yang diganti. Tambah 3. Kalikan. 2 kali 2, 4. Karena ada a-nya jadi 4a. 2 kali 5, 10 ditambah 3. Maka 4a ditambah 13. Ini adalah bentuk paling sederhana. Jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ini Ibu kasih batas ya. Nah, nomor 11. Di sini ada 3x tambah 2y sama dengan 13. X min y sama dengan 1. Kalian bebas mau mengeliminasi yang mana ya. Tapi kalau dalam hal ini Ibu mau mengeliminasi yang X-nya ya. Boleh gak Bu saya mengeliminasi Y? Boleh, terserah, bebas ya. Ini dikali 1, ini dikali 3. Kebalikannya ya, karena di atasnya 3 maka dia jadi di bawah. Karena ini 1 maka ini jadi di atas ya, pindah tempat ya. Dikali 1 semuanya, 3x tambah 2y sama dengan 13 dikali 3. 3x min 3y sama dengan 3. Kita kurang, 3 kurang 3 habis ya. 2y dikurang min 3y. Berarti 2y min kali min plus ya, tambah 3y sama dengan 5y. Makanya di sini butuh tulis 5y. Lalu yang berikutnya 13 dikurang 3 sama dengan 10. Tulis di sini 10. Y sama dengan 10 bagi 5. 10 bagi 5 2. Inilah y-nya. Yang ditanya adalah 4y. 4y sama dengan 4 dikali 2, 8. Jawabannya adalah yang C.
Himpunan pasangan berurutan dari relasi P ke Q. Berarti dari P ke Q. P-nya dulu ya. Berarti kita lihat titiknya. Oh nih. Berarti dari P-nya dulu ya. 1, 1. Tulis 1,1. 1. Ini kan titiknya yang berikutnya ya. Katanya 2. Tulis 1,2. Berikutnya lagi nih titiknya 1, 3. 1,3. Lalu yang berikutnya 1,4. Berikutnya 1,5. Harus berurutan. 1 udah, lanjut ke 2. 2 nih di sini ya. Katanya dari P-nya dulu ya, karena diminta dari P ke Q. P-nya 2, Q-nya 2, 2,2. Lalu P-nya 2, Q-nya 4, berarti 2,4. Sekarang yang 3. Oh, ini 3 gampang nih, 3,3. Lalu 4 di sini ya. P-nya 4, Q-nya 4. Terakhir ini ya. Maka tinggal kalian pilih jawaban yang paling tepat yang mana. Yang ini udah pasti salah ya, karena harusnya di sini kan 1,2. Ini juga udah pasti salah. Lalu kita cek 11, 12, 13, 14, 15, 22, 24, 33, 44, 55. Oke. Jadi jawabannya ada, di sini 2,1 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut lagi nomor berikutnya. Yang dimaksud dengan pemetaan ya, pemetaan. Jadi yang perlu kalian ingat, domain nggak boleh jomblo, tidak boleh jomblo, harus punya pasangan. Kita lihat harus punya pasangan ya, berarti yang B udah pasti salah, C udah pasti salah karena ada yang jomblo nih, ada yang nggak punya pasangan. Lalu yang kedua, pasangannya harus satu saja, harus satu. Nah, nggak boleh mendua dia. Nah, ini sini udah pasti salah nih. Kenapa? Karena yang ketiga ini dia punya pasangan 2 kali. 2. Nah, salah. Jadi yang paling benar adalah D. Bu, tapi ini kodomainnya nggak ada pasangan, nggak masalah. Yang penting domainnya punya pasangan dan pasangannya harus dipasangkan satu. Itu ya di kodomain. Lanjut berikutnya. Diketahui persamaan 2x tambah y. Lalu 2x tambah y sama dengan 7, x tambah y sama dengan 5. Oke. Ibu kayaknya nggak cukup ya, Ibu buatnya di sini ya. Nah, Ibu buat nomor 14. 2x tambah y sama dengan 7, x tambah y sama dengan 5. Nah, kebetulan ada koefisien yang sama ya, yang y. Jadi Ibu pengen eliminasi yang y. 2x kurang x, y kurang y, habis ya. 7 kurang 5, 2. X-nya udah dapat 2. Lalu kita substitusi nilai x ke dalam persamaan 1 atau persamaan 2, pilih yang manapun. Kalau Ibu menyarankan pilih yang angkanya kecil, maka Ibu pilih yang persamaan 2. X tambah Y sama dengan 5. 2 ditambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 kurang 2. 3.
Ya, X-nya udah ketemu, Y-nya udah ketemu, maka kita cari ya. X 2 ditambah 2Y berarti 2 dikali 3. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Dapat jawabannya. Lanjut lagi ke soal nomor 15. 3X tambah 5Y sama dengan 16. 4X min 2Y sama dengan 4. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya ya. Oke, Ibu mau mengeliminasi yang Y. Ibu mau mengeliminasi yang Y. 5 yang tadinya di atas, Ibu buat di bawah. 2 yang tadinya di bawah, Ibu buat di atas. Ibu buat seperti ini dulu. Ya. Kalikan 2, berarti 6X ditambah 10Y sama dengan 32. Lalu dikali 5 nih yang bawahnya, 20X min 10Y sama dengan 20. Oke, Ibu tambah ya. Di sini jadi 26X 10 ditambah min 10Y itu kan 0. 32 ditambah 20 sama dengan 52. X sama dengan 52 dibagi 26. X-nya dapatlah 2. Kita cari Y-nya. Pilih angka yang menurut kalian kecil. Ya, terserah. Ibu misalnya pilih yang gampang kayaknya ini. Ya. Di 4X min 2Y sama dengan 4. 4 dikali 2 min 2Y sama dengan 4. 8 min 2Y sama dengan 4. Min 2Y. 4 dikurang 8. Min 2Y sama dengan min 4. Y sama dengan min 4 min 2. Y sama dengan 2. Maka penyelesaiannya selalu X, Y. Kalau dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya, koordinat. Maka 2, 2. X, Y. Ini adalah yang A. Lanjut lagi ke nomor 16. Misalnya Dodi Ibu misalkan D, Fajar Ibu misalkan F. Ya, katanya selisih uang Dodi dan Fajar. Berarti Dedi dikurang Fajar sama dengan 8.000. Lalu 2 kali uang Fajar 2F ditambah uang Dodi sama dengan 44.000. Ya, ini tinggal kita cari ya. Yang ditanya adalah jumlah uang Dodi dan Fajar. Berarti D dikurang F sama dengan 8.000. Nah, ini Ibu pindahin ya D-nya ke depan ya. Nah, biar sama. Biar yang D ada di depan semua. Ditambah 2F sama dengan 44.000. Kurangkan. Berarti di sini min 3F sama dengan 36.000. F sama dengan min 36.000. Turunin sedikit. Dibagi min 3 sama dengan 12.000. F-nya udah dapet, tinggal kita cari D-nya.
D dikurang F sama dengan 8.000. D-nya yang belum tahu, F-nya katanya 12.000. Nah, D sama dengan berarti 8.000 ditambah 12. D sama dengan 20.000. Yang ditanya adalah jumlah uang Dodi dan Fajar. Dodinya 20.000, berarti 20.000 ditambah 12.000 sama dengan 32.000. Ini ibu buatnya ribu aja ya karena nggak muat. Seperti itu. Lanjut lagi. Andi membeli pulpen dan pensil ya. Berarti misalnya pulpennya X, pensilnya Y, gitu dulu aja. Ya, kita lihat persamaannya dulu. Berarti 5 pulpen 5X dan 4 pensil 4Y sama dengan 30.000. Lalu 2X ditambah 6Y sama dengan 23.000. Nah, lalu ibu mau mengeliminasi yang X, berarti kali 2 kali 5 kali 2 semua, berarti 10X ditambah 8Y sama dengan 60.000. Lalu 2X kali 5 ya, berarti 10X tambah 30Y sama dengan 115. Kurangin 10 kurang 10 habis ya. 8Y dikurang 30Y berarti min 22Y. 60.000 dikurang 115 berarti min 55.000. Y sama dengan min 55.000 dibagi min 22 sama dengan 2.500. Ini nilai Y-nya. Y yang dimaksud adalah nih pensil nanti. Nah, sekarang kita cari harga pulpennya. Pilih aja angka yang kalian lihat gampang. Ya, ibu pilih persamaan 1. 5X tambah 4Y sama dengan 30.000. 5X tambah 4Y, Y-nya katanya 2.500. Nah, 5X ditambah 10.000 sama dengan 30.000. 5X sama dengan 30.000 dikurang 10.000. 5X sama dengan 20.000. X sama dengan 20.000 dibagi 5 atau 4.000. Nah, yang ditanya adalah harga pulpen dan pensil berturut-turut. Pulpen katanya X, berarti 4.000, dan satu pensil katanya Y, 2.500. Berturut-turut ya, berarti berurutan. Jawabannya adalah yang A. Lanjut berikutnya. Gradien garis melalui 2 titik. Nah, ini langsung aja ya pakai. Nah, ini ibu buat dulu. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Rumusnya selalu Y dulu ya. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 4, Y1 2, X2 nya 3 dikurang X1 nya 2
4 dikurang 2, 2, 3 dikurang 2, 1. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, soal-soal nomor 18 jangan lama-lama ngerjainnya ya. Biar nanti kalian punya waktu untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Lanjut, persamaan garis yang saling tegak lurus. Nah, ini kita bahas satu-satu nih. Ini saya kasih garis dulu ya. Nah, saya bedain semua warnanya ya. Yang pertama dulu. Ya, persamaan pertama. Y ditambah X tambah 12 sama dengan 0. Buat dia jadi Y sama dengan pindah ruas, berarti min X, pindah ruas, min 12. Kalau udah Y sama dengan, maka kita bisa menentukan M-nya. M-nya berarti koefisien dari X, min 1. Dapat ya gradiennya ya. Lanjut lagi, yang kedua. Min 3Y ditambah X ditambah 9 sama dengan 0. Min 3Y, selain Y pindah ruas, min X min 9. Karena di sini 3Y, min 3Y, maka dibagi dengan min 3. Karena harus Y sama dengan, bukan min 3Y. Y berarti min X min 3 min 9 min 3. Y sama dengan min bagi min plus ya, jadi 1/3. X min juga jadi plus, 9 bagi 3 3. Maka M-nya sama dengan 1/3. Oke, persamaan berikutnya. Y ditambah 3X tambah 12 sama dengan 0. Y sama dengan, pindah ruas, sah, 3X min 3X min 12. Karena udah Y sama dengan, maka M-nya kita bisa langsung tentukan, min 3. Yang terakhir, X tambah 16 sama dengan 0. 3Y sama dengan 3X min 3X min 16 bagi 3. Y sama dengan min 3/3X min 16/3 sama dengan min X min 16/3. M sama dengan min 1. Nah, karena dia saling tegak lurus, maka gradiennya berkebalikan, termasuk tandanya. Kalau 1 dengan 4, ini udah jelas nih, gradiennya sama. Kalau sama itu sejajar. Sekarang kita lihat. Nah, di sini sepertiga. Lalu di sini 3. Atau 3/1. Nah, ini udah kebalikan nih. 3/1 jadi 1/3. Oke ya, checklist ya. Lalu tandanya, yang tadinya positif jadi negatif. Oke, maka pasangan garis yang saling tegak lurus adalah 2 dan 3. Ada gak jawabannya? Yang C. Lanjut lagi. Nomor 20 juga nggak terlalu sulit, sama tentukan dulu mana X1, mana Y1, X2, Y2. Oke, rumusnya saja. M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 min 2 dikurang Y1 katanya 8 per X2 2 X1 min 3. Berarti min 10 dibagi dengan 5 sama dengan min 2. Jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor 21.
persamaan garis yang tegak lurus dengan 4x min 5y tambah 40 sama dengan 0 melalui titik min 3,3. Oke. Selalu cari gradiennya dulu. Cari M dari persamaannya saja ya. Jadi kita buat dia jadi y sama dengan 4x min 5y ditambah 40 sama dengan 0. Min 5y sama dengan min 4x min 40 bagi dengan min 5. Y sama dengan min 4 per min 5x min 40 per min 5. Nah, gradiennya yang mana? Nih gradiennya ya. M sama dengan min 4 per min 5 atau 4 per 5. Tapi lihat di sini ada kata kunci tegak lurus. Kalau misalnya gradien 4 per 5 ini kita sebut dengan M1, maka M2 nya sama dengan, tinggal kita balik, 4 per 5 jadi 5 per 4, positif jadi negatif. Kita akan menggunakan ini sebagai M untuk mencari persamaan yang berikutnya ya. Kita cari nilai C dulu. Cari nilai C. Selalu Y sama dengan MX tambah C. Inilah sebagai X-nya, ini sebagai Y-nya. Y-nya berarti 3 sama dengan min 5 per 4 dikali X. X-nya min 3 tambah C. Berarti 3 sama dengan min 3 kali min 5. Min kali min plus ya, jadinya 15 per 4 tambah C. Cari C-nya. Pindah ruas nih. 3 dikurang 15 per 4. Ini kan 3 per 1 ya. Nah ini cara gampang untuk menyamakan penyebut. Kalikan dulu yang bawah. Kalikan. 1 kali 4. 4. Ya, saya buatnya perwarna nih. 3 dikali 4. 12. 1 dikali 5. 15. Tandanya tinggal mengikuti karena tadi di sini kan negatif ya. Di sini negatif. Berarti C sama dengan min 3 per 4. Kalau udah dapet M-nya, dapet C-nya, maka tinggal kita cari PGR. Cari persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Hanya M dan C saja yang diganti. Y sama dengan M-nya berapa nih? Min 5 per 4X tambah C. C-nya katanya min 3 per 4. Ya. Ini kan kalau kita lihat di pilihan gandanya udah nggak ada ya. Padahal ini udah jawabannya nih. Ya. Jawabannya adalah min 5. Y sama dengan min 5 per 4X min 3 per 4. Tapi nggak ada. Maka kita bisa kalikan dengan 4 dulu. 4Y min sama dengan min 5X min 3. Masih belum ada juga. Kita buat jadi di ruas kiri semua. Ya, kita buat jadi di ruas kiri. Pindah nih, pindah ruas. Jadi 5X tambah 4Y. Ini pindah ruas juga. Tambah 3 sama dengan 0. Ada gak nih jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Nah, soal yang nomor 22 mirip-mirip. Cuman bedanya dia gradiennya udah ditentuin. Ya, kalau gradiennya ditentuin enak, kalian tinggal nyari nilai C-nya. Gitu. Kalau yang nomor 21 gradiennya belum tahu, makanya kita harus cari M. Ya, kalau gradien udah dapat, maka tinggal cari nilai C.
Ini sebelumnya saya garisin dulu ya untuk batas ya. Nah, cari nilai C. Selalu Y sama dengan MX tambah C. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Y-nya 6, M-nya min 3/2, X-nya katanya 8 tambah C. Coret, 4. Berarti 6 min 12 tambah C. C, pindah ruas nih. 6 ditambah 12. C sama dengan 18. Tinggal kita buat. Y sama dengan MX tambah C. Y, M-nya katanya min 3/2. X tambah 18. Ini jawabannya. Tapi kalau nggak ada di pilihan ganda, kalian lihat nih penyebutnya selalu. Nah, ini penyebutnya. Kalau penyebutnya 4, ya kamu kalikan dengan 4. Kalau di sini 2, kalikan dengan 2. Ya. Bu, kalau di sininya 2, di sininya 3. Ya, cari angka yang bisa membagi 2 dan 3. Berapa? 6, boleh. 12, boleh. Tapi kalian pilih angka yang paling kecil. Gitu ya. Nah, dalam hal ini Bu kali 2. Jadi di sini 2Y min 3X tambah 36. Masih belum ada juga, kita pindah ruaskan semua. 2Y pindah ruas nih. Jadi tambah 3X, ini pindah ruas jadi min 36 sama dengan 0. Ada gak nih jawabannya? 2Y tambah 3X min 36. Ini jawabannya B. Seperti itu. Lanjut lagi. 2 bilangan jika dijumlahkan hasilnya 25. Nah, misalnya kita 2 bilangan ini kita nggak tahu nih angkanya berapa. Misalnya kita sebutlah X tambah Y. Ya. Inilah yang tadi sama dengan 25. Tapi kalau dikurang katanya 9. Berarti X dikurang Y sama dengan 9. Tambahin aja ya. 2X 34. X sama dengan 34 bagi 2. 17. X-nya dapat, tinggal kita cari Y-nya. X ditambah Y sama dengan 25. 17 ditambah Y sama dengan 25. Y sama dengan 25 dikurang 17 sama dengan 8. Jadi bilangan-bilangan tersebut adalah 8 dan 17. Berikutnya, suku ke-8, barisan geometri. Barisan geometri kaitannya dengan rasio. Rasio berarti R-nya sama dengan U2/U1. U2-nya 10, U1-nya 5. Maka 10 bagi 5, 2. Tinggal kita cari rumusnya UN A R pangkat N min 1. A-nya itu adalah 5, R-nya itu adalah 2. Ya, karena yang diminta U ke-8, maka N-nya kita ganti 8 dikurang 1. 5 dikali 2 pangkat 7. 5 dikali 128 sama dengan 640. Oke, soal yang terakhir. Persamaan garis yang melalui 2 titik. Ya, pertama cari M. M sama dengan ini X1, Y1, X2, Y2. Min 6, min 1 per 4 dikurang 2. Min 7 per 6. Kalau nggak diketahui dia tegak lurus atau sejajar, ini berarti anggapnya sejajar ya, gitu. M-nya min 7 per 6. Lalu yang berikutnya cari nilai C.
Y sama dengan MX tambah C. Y-nya boleh pilih angka yang manapun. Misalnya Ibu pilih yang min 2, min 1, min 2,1. Y-nya 1, M-nya min 7/6 dikali X-nya min 2 tambah C. Kan coret, ini jadi 3. Min jadinya plus ya, berarti 7/3 tambah C, di sini 1. C 1 dikurang 7/3. Ini kan per 1 ya. Sama caranya kayak tadi, selalu bawahnya dulu dikalikan. 1 kali 3, 3. 3 kali 1 ke atas ya. 3. 1 kali 7, 7. Tinggal lihat min plusnya. Min. C sama dengan min 4/3. C-nya udah, tinggal cari persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M-nya katanya min 7/6X. C-nya katanya min 4/3. Nah, ini lihat nih, penyebutnya berbeda nih, ya ga? Maka dikalikan berapa nih Bu? Ya pilih aja angka yang bisa membagi habis 6 dan 3. Ya, Ibu pilih angka 6. Y dikali 6, 6Y. Min 7/6 kali 6. Min 7/6 kali 6. Kan coret ya, selalu. Jadi min 7X. Min 4/3 dikali 6. Coret-coret 2. Jadi sama dengan 8. Min 4 kali 2. Masih belum ada jawabannya. Pindahin lagi. 6Y pindah ruas. Tambah 7X pindah ruas lagi. Jadi tambah 8 sama dengan 0. Ada gak jawabannya? Ya, jawabannya yang A. Atau Ibu kita pindahin ke depan. Boleh. 7X tambah 6Y tambah 8 sama dengan 0. Seperti itu. Ya, semoga video ini bisa menolong kalian untuk nanti bisa mempersiapkan SAS di hari Senin mendatang. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Sekian dari Ibu. Selamat belajar. Good luck guys. Bye.